Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung taqwa assalamualaikum. Insyaallah pun teman-teman yang mendengar serta melihat siaran ini, kita lanjutkan di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana orang-orang yang ingkar, ya, manusia-manusia yang ragu, manusia-manusia yang tidak mau mengikuti Rasul, ya, itu menanyakan tentang hari kiamat dan urutan-urutan setelahnya, ya, kapan waktunya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya mengatakan bahwa hari kiamat, ya, adalah Allah yang tahu saja ilmunya, dan bisa jadi itu sudah dekat. Kemudian disampaikan juga bahwa Allah melaknat orang-orang yang kafir dan menjanjikan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya, ya, dan tidak ada satu orang pun yang mampu menolong manusia pada saat itu. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-66 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Hari di mana dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, dalam api menyala-nyala, dan mereka berkata, aduhai menyesal aku, coba waktu itu aku taat pada Allah dan taat pada Rasul. Nah, ini digambarkan bagaimana wajah mereka dipersonifikasi, ya, diganti, seolah-olah nampak di depan mata kita orang-orang kafir yang diguling-gulingkan sehingga seluruh wajahnya hancur angus, ya. Kayak ayam panggang kali diguling-guling itu. Ini menggambarkan kepada kita betapa orang-orang ini adalah orang-orang menjadi bahan bakar neraka, ya. Itulah yang dia tanya-tanyakan itu, kapan datangnya, gitu, ya, kiamat itu. Tuqallabu wujuhuhum finnar, dibolak-balikan wajah. Iya, persis kayak kita membolak-balikin sate, gitu, ya. Ini gambaran bagaimana neraka, ya. Betul betapa kita menjaga jangan sampai kita berbuat zalim, ya, di dunia. Karena inna zulma zulmatun yaumal qiyamah, kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Nabi. Sesungguhnya kezaliman itu menjadi kegelapan nanti di hari kiamat, ya.
Apa kezaliman terbesar? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah, ya, menganggap Allah banyak, ya, tidak beriman kepada Allah secara keseluruhan, itu kezaliman yang besar, dan banyak kezaliman-kezaliman lainnya. Di sini Allah sebutkan bagaimana dengan kekuasaan Allah, ya, manusia-manusia ingkar ini, manusia-manusia yang menanyakan kapan kiamat, kamu menyebar berita hoax saja Muhammad, ya. Mana kiamat itu, ya? Orang-orang ini adalah orang-orang yang dihancurkan di dalam neraka. Yaquluna ya laitana, dan mereka berkata, aduhai, coba waktu itu ata'na Allah, coba waktu itu aku taat pada Allah, ata'na Rasul, ya, dan taat kepada Rasul, coba pada saat. Wah, ini menyesal. Dan yang namanya penyesalan pada saat itu bukan tempatnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kalah, bangkrut, tidak sukses. Itu sejatinya tuh, ya. Kan kita sering tuh dalam satu di media sosial, Anda mau sukses, Anda ikut kami saja bisnis. Nanti ada banyak harta yang Anda dapat. Kalau perlu Anda jalan-jalan kemana-mana dengan bisnis saja, ya. Makanya ikut saja bisnis saya, oke lah, itu semua dapat, itu semua yang Anda mimpikan, ya. Makanya coba perhatikan di media-media sosial itu, ajakan-ajakan orang dalam berbisnis itu pasti iming-imingnya itu dunia itu, pasti. Saya ikut kayak gini aja udah punya rumah yang kedua, ketiga. Tuh teman saya tuh yang ikut bisnis ini tuh udah bisa beli kapal. Tuh teman saya tuh yang ini, wah, tanahnya udah di mana-mana. Tuh teman saya yang ngikut bisnis kayak saya ini, anaknya kuliah di mana itu ya, yang harganya mahal. Pokoknya ngikut bisnis saya itu sukses, ya. Ya lupa bahwa bisnis yang sukses adalah tijarah kepada Allah, ya. Tijarah kepada Allah. Tu'minuna billah wa rasul, beriman kepada Allah, kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang dalam jalannya Allah. Itu yang sukses. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa, ya. Itu yang sukses. Karena akan Allah ganti perjuangan itu dengan nasrun minallah wa fathun qarib, ya. Dengan jannah, pertolongan dari Allah, ya. Kemenangan yang dekat, jannah, itu sukses. Yang disebut sukses itu gitu. Nah, ini kadang-kadang dibuat orang supaya tertarik, ya, dengan cara menampilkan tuh macam-macam. Itu kadang berseliweran juga tuh di sosial media. Nggak cuma di sosial media, di TV juga gitu, ya. Jadi sukses utama, sukses yang sejati adalah ketika dia taat pada Rasulnya, walaupun kehidupan di dunia itu kesannya mereka adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang gak menikmati keduniaan gitu, enggak, ya, boleh menikmati keduniaan, tapi jangan berlebihan, ya. Ngapain juga berlebihan? Banyak orang yang membutuhkan, ya. Ajaklah sebanyak mungkin orang ke surga bareng-bareng, itu dia masalah.
Ya, jangan sampai berbuatnya menjadi macam-macam sampai kalau perlu menanyakan hal yang macam-macam. Ya, termasuk kapan waktunya kiamat? Kapan waktunya kiamat Muhammad? Anda mau menyebar apa ya? Hoak meren. Nyebar berita bohong aja gitu ya. Coba waktu itu aku ikut Allah, ikut Rasul, nggak bakal aku nih jadi arang dipanggang kayak gini, udah arang dipanggang lagi. Ya. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini, berarti mereka tuh sadar gitu. Jadi bukannya mati mungkin ya, atau mungkin pingsan sadar dilakukan begitu lagi ya, sadar ya. Jadi jangan salah ya. Nanti kalau di neraka nanti mati selesai, nggak bisa. Ini lihat nih, sampai dia ngomong begitu, ya, masa Allah. Ayat selanjutnya, ayat ke-67 surat Al-Ahzab. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Timbul dendam pada saat itu. Apa dendamnya? Gara-gara dia ngikutin orang, ya. Menganggap orang itulah yang mendapat petunjuk, menganggap orang itu yang benar. Siapa? Dua hal, pemimpin dan pembesar. Bisa jadi orang yang ditokohkan di situ. Bisa jadi orang yang punya harta banyak di situ. Ya. Yang mereka nempel itu pemimpin saya aja nggak mau kayak gitu, nggak mau ngikutin Rasul, nggak mau ngikutin ini. Yang bahasa lainnya itu dari zaman jadul juga nggak ada. Nah orang-orang ini orang-orang yang mendendam di neraka. Bayangkan di neraka aja dia bisa dendam. Dendam terhadap siapa? Terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan dari jalan yang benar, yang mereka ikut. Ini penyakit ya. Makanya penting bagi kita untuk mengecek ya, orang-orang yang kita idolakan ya. Dilihat bener gak itu. Jangan kerbau dicucuk hidung ikutin, nanti neraka dendam mana. Gak ada waktu lagi untuk kembali ke dalam. Jadi dia ngomong tuh sembari nunjuk-nunjuk tuh mereka, tuh pemimpin saya gitu kali gitu, itu bahasa saya. Pembesar saya gitu tuh yang punya banyak harta, saya ngikut dia. Dia dapat harta banyak, nyaman hidupnya. Jangan salah ya, orang yang hartanya banyak belum tentu nyaman hidupnya. Ya, kalau tidak digunakan untuk hal yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Jadi dendam dia. Teman-teman bisa tergambar ya bagaimana suasana pada saat itu di neraka. Ya. Suasana mungkin gelap pekat, yang ada istrinya adalah teriakan. Dia di sela-sela teriakan itu dia nyesel. Coba aku dulu taat pada Allah dan Rasul. Coba aku waktu itu nggak maksiat. Coba waktu itu aku datang ke masjid, ke musola. Coba waktu itu anak-anak saya ajarkan agama, saya ajarkan cara mengenal Allah. Ya, coba waktu itu saya tidak durhaka sama orang tua dan sebagainya. Coba waktu itu saya persilahkan memberikan kebaikan. Mobilnya dipakai buat kegiatan sosial misalnya, atau untuk ngantar pasien yang nggak mampu, silakan pakai aja Pak, jangan gitu mesti. Ini ditarik-tarik sama orang teman setianya, dia mau bayar berapa? Itu mobil kita dipakai. Ya Allah. Coba waktu itu
itu saya taat pada Allah dan Rasulnya. Waktu itu aku taat sama orang-orang yang nggak benar juga ternyata ya. Ini penting nih bagi kita nih. Ada orang-orang yang ngikutin temennya aja. Ya di dalam ayat yang lain itu disebutkan ittakhidz fulanan khalila. Ya, sambil dia gigit dua jarinya ya, di dalam ayat yang lain. Digigit dua jarinya itu sambil bilang, "Kenapa aku ikut dia?" Ya, fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri. Sesungguhnya dia sudah menyesatkanku terhadap peringatan irja'ani ketika dia datang kepadaku. Apa peringatannya? Al-Qur'an. Ya. Ketika dia datang kepada kami, ya, kami ikut fulan, kami ikut teman saya, kami ikut pemimpin kami yang malah menyesatkan kami. Gak usah ngikutin yang kayak gitu. Ikut kita aja senang-senang kan kehidupan dunia. Ya, kalau perlu main, kalau perlu apa, lakukan kemaksiatan. Coba kita lihat. Ini masalahnya keluarganya juga nyuekin aja, bahkan semacam ngaminin gitu. Ya. Coba doakan supaya suami kita datang ke jalan yang benar. Suami-suami kita datang ke jalan yang lurus. Hobi dia yang rusak itu dihilangkan oleh Allah. Doakan. Kalau perlu doakannya gede-gede dikit suaranya. Habis sholat, ya Allah, mudah-mudahan keluarga ini tidak ada yang maksiat kembali. Ya. Mudah-mudahan keluarga saya, suami saya, ya, istri saya misalnya, istri saya kembali ke jalan Allah, datang kepada rumahmu. Ya. Bergabung dengan orang-orang yang soleh, bukan bergabung dengan orang-orang yang salah. Ya. Termasuk kalau perlu ajak anak-anaknya supaya mendoakan bapaknya kalau bapaknya belum sholat. Ya. Kalau bapaknya masih berbuat maksiat, apalagi terang-terangan, ajak anaknya, wahai anakku, ya. Yuk kita bareng-bareng berdoa supaya bapak kembali ke jalan Allah, nggak ngikutin pemimpin-pemimpin yang buruk, pembesar-pembesar yang buruk, teman-temannya yang parah itu. Ini penting nih untuk mengajak keluarga berdoa. Jangan sampai nanti di akhirat itu pisah. Mau? Teman-teman mau gak kira-kira pisah dengan keluarga? Yang satu di atas di surga al-jannatun na'im, yang satu di sa'ir, neraka sa'ir. Ya. Gimana rasanya itu ya? Misalnya anak dan istrinya ada di surga, bapaknya nyemplung di neraka, dibolak-balikin mukanya, ya, dipanggang. Gimana rasanya? Apa kabar semua? Dari Wong Kito Garut Palembang. Jadi kembali yang itu aja. Ya. Bisa saja dia belum ngerti ya. Bisa saja dia belum tahu karena mungkin dia baru mengenal agama ini. Bisa saja dia baru ngeh gitu ya. Bapak saya dulu nggak pernah ngajarin saya sholat. Orang bapak saya dia nggak sholat, nah diajarin sama istrinya kan baik, diajarin sama anaknya kan bagus. Ya, kalau perlu diajarin sama mantunya, mantap. Jangan diam aja ketika ada keluarga kita yang maksiat tidak taat pada Allah dan Rasul. Nanti kalau di neraka itu di hari akhir itu, ya didendam. Kalau perlu disebutin dendamnya itu, si fulan Pak, gara-gara dia nih saya jadi main judi, gara-gara dia nih saya jadi maksiat, gara-gara dia saya ngampakan riba, gara-gara dia saya gade dengan cara yang tidak halal. Itu dendamnya, tapi dendam pada saat itu sudah tak berguna. Gak ada gunanya. Mendingan sekarang. Sekarang nggak boleh dendam ya. Maksudnya sekarang segera hilangkan. Ya. Ini sekarang coba perhatikan ya. Sekian tahun ini sekarang sudah mulai saya sampaikan sedikit-sedikit apa maksiat-maksiat yang mungkin ada di kampung ini ya. Mungkin ada riba ya, ada bangke lah di sini ya.
kemudian ada judi mungkin ya, kemudian ada maksiat yang lain dan sebagainya. Ini mulai agak bergerak supaya gerak kita, gerak kebaikan terus-terusan. Dan gak cuma di kampung ini ya, mungkin di kampung berbeda sebelah kanan, narkoba mungkin ada, bisa aja. Wah, apa nanti ini nanti orang-orang nanti marah dan sebagainya. Marah itu hak manusia, tapi menyampaikan kebenaran hak kita, hak manusia juga. Sampaikan aja walaupun pahit, kulil hak walau kana murra. Katakanlah yang hak, yang benar walaupun pahit ya. Walaupun kita akan dicuekin, walaupun kita berbulan-bulan menegur dia misalnya, tidak pernah dibalas tegurannya, urusan lain. Sampaikan karena kita cinta sama dia, karena kita cinta pada saudara-saudara kita ya. Karena kita cinta kepada saudara-saudara kita, pengen mereka semua masuk surga, itu aja masalahnya ya. Jangan sampai berantem kayak gini nih, berantem jadi neraka ya. Salah-salahan, tunjuk-tunjukkan, gara-gara ente sih, lu sih ngajakin gua mojok-mojok ke situ ngeliat handphone misalnya, ngeliat apa, handphone isinya perjudian lah apa. Alhamdulillah. Pak, saya udah terlalu kuat Pak, begitu Pak. Gimana ya Pak ya? Istighfar, minta sama Allah, ya Allah ini saya udah nggak begini nih, saya nggak bener ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Minta sama Allah. Mungkin nggak sanggup untuk datang ke majelis, ke masjid, ke musola ya, karena era, karena izin, karena malu. Minta sama Allah supaya dikuatkan, saya bisa datang. Ya. Mungkin yang selama ini sholat kita belang bentong ya, bolongnya lebih banyak daripada mulusnya ya. Minta sama Allah. Ya. Fa'adalluna as-sabil, mereka ini adalah orang-orang yang menyesatkan kami dari jalan yang lurus, maksudnya ihdinas siratal mustaqim ya, sirat yang lurus. Mereka ini orang-orang yang menggiring kita kepada kesesatan ya. Rabbana, ayat ke-68, Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka 2 kali azab yang berlipat ya. Dan laknatlah mereka, kutuklah mereka dengan laknat yang besar. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu bukan kabiro dibacanya, kathiro ya. Ada satu riwayat, karena kan titik-titik itu belakangan ya, titik-titik itu, titik-titik ba, ya dan sebagainya itu ya, huruf itu belakangan. Sampai ada salah satu bacaan qiraah yang tidak menyebut kabiro tapi kathiro. Mirip aja harganya, makna, yang satu banyak, yang satu ya besar ya. Kathiro kan banyak, kalau kabiro besar. Berarti apa? Laknat dan kutukan yang besar berilah kepada mereka. Siapa? Pemimpin-pemimpin, teman-teman saya yang ngancurin saya, membuat saya kesini ya. Tapi sudah lewat ya. Semua akan diukur, akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kadar amal mereka. Atihim di'afain, ya Allah Rabbana. Dia nyebut tuh, dalam keadaan ini dia masih nyebut kepada Allah. Baru dia nyebutin tuh orang-orang itu tuh, teman-teman saya, si Fulan, si B, si C ya. Jangan bukan di kampung ini aja ya Allah, ada juga dari kampung lain yang datang ke kampung ini untuk merusak kampung ini misalnya. Itu lipatkan ganda kepada dia siksa ya Allah. Dendam dia membara, udah dihancurin, dipukulin, dendamnya begitu. Wal anhum
lahum la'nan kabiro, dan berikanlah mereka kabiro, sesuatu yang besar, apa? Kutukan. Udah selesai. Ah Pak, itu mah di neraka, saya mah nggak percaya di neraka. Ya kalau nggak percaya di neraka aja nggak usah mati, hidup aja terus, hidup aja terus, nggak usah mati. Sanggup nggak Anda menahan diri Anda jadi tua? Wa fi anfusikum ayat, dalam tubuh kita sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Contohnya apa? Uban. Saya udah ada uban ini. Semakin tua, saya lihat juga tuh beberapa teman-teman tuh sini udah mulai uban. Uban itu kan mengingatkan kita bahwa kita itu nggak ada apa-apanya manusia itu. Mau dikasih obat apa tetap aja ada dua penyakit yang nggak bakal bisa diobati. Apa? Tua dan mati, nggak bisa. Mau pakai anti aging gitu kan, biar kulitnya kenceng, itu lama-lama keriput juga lah. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan hari kiamat, ya, hidup aja terus-terusan gitu. Semua orang itu pernah saya sampaikan tuh di sebelah tuh di makam, banyak yang pengen keluar. Ya. Kalau perlu 1 menit aja supaya beriman, ya, nah kita sia-siakan banyak. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.